mati juga. Hmm. Udah oke lah, dibayarin adik dia ke Batam dengan alasan jalan-jalan, ditempuh dia juga. Udah sekecewa apapun dia samamu yang kemarin itu tentang kau yang lama pulang pesta, sekecewa apa, bukan kau yang dilihat, aku yang dilihat. Nggak datang orang itu kan, nggak datang. Apa ini operasi bukan main-main, ini operasi besar. Kamu jangan ingat-ingat orang itu lagi sama aku udah berusaha melupakan orang itu. Karena apa, kemarin berantem berkalian di grup, kau pun salah, aku orang itu pun salah, karena kau nggak bisa redam emosimu. Aku baru lagi keluar dari ruang operasi. Udah, tapi habis itu apa, si Jakob lah yang menenangkan dan nanya aku. Habis itu ada orang itu, aku udah kemat, nggak ada. Jadi aku itu jadi beban sama aku. Dan aku berusaha melupakan, berarti aku ya udah gak penting sama orang itu. Emang apa sakit yang ku bawa, nggak suka cita kayak orang itu yang ku bawa. Sekecewa apapun orang itu samamu, bukan kau yang dilihat, aku yang dilihat. Nggak ada orang itu dan oke lah, bagus orang itu nggak datang, nggak kena banjir, nggak apa. Tapi jadi mama hari Selasa itu sama aku mau doa sama, sengaja aku buat di grup itu. Besok operasinya udah masuk kamar, aku segala macam. Ada aku di telepon aja disuruh tidurlah kau, katanya gitu sama aku. Itu teriak tadi bukan marah sama bu, tapi supaya aku jangan stres. Aku kira makanya kau digitukan, siapa yang nggak marah? aku gak mau sama orang itu. Orang tua aku gak tahu, aku tutup-tutupi kan. Makanya jangan ditutup-tutupi, bilang aja padanya, itu kan jadi penyakit semuanya. Itu yang aku nggak mau. Kau marah lagi sama aku kayak gitu, ya mana bisa. Aku kepala rumah tangga ya, aku harus inilah. Dia udah, aku gak mau hubungi orang itu dulu, biar aja terserah orang itu lah. Aku nggak ada muka baru sama orang itu. Aku udah pulang atau nggak ada sama sekali, nggak ada. Cuma dia kok yang nanya aku, cuma dia yang bilang udahlah, lupakanlah itu semua, supaya seperti kakek itu berlalu. Itu gak akan kuau, sesuai aja itu. Sekecil apapun orang itu samamu, nggak kau dilihat. Tapi udahlah, mungkin karena gak bawa sukacita, bawa penyakit. Mungkin orang itu beranggapan karena baik kamu jadi ada sakit, ya udah terserah. Makanya aku kok gak mau bikin, bisa dibilang kalau buat aku mau bikin aku ke gereja, biar tahu kok sakit kepala aku. Emang di rumah sakit nggak kau lihat aku masih diam-diam teriak tadi. Udah pura-pura aku, bukan marah sama aku. Ini kekurangan, siapa bilang ini kelebihan? Bukan, memang penyakitnya udah hilang, tapi ini kan kekurangan. Waduh, ada mamamu tapi itu gak ada. Udah gue bilang sama gak baik ya dulu, bukan sama orang enak, orang gitu.
tapi bisa berubah. Kenapa semua orang dibilang buat dia, aku udah capek, katanya nggak ada, aku balas udah capek, aku gimana biar bisa damai, katanya nggak ada, aku balas sedikit pun nggak ada, aku balas terserah. Berarti selama ini apa yang ku buat karena gak duit, mungkin aku rawat mama Mbak Cia sebulan di rumah kita sampai akhiran pun dia di situ. Nggak ada itu, berarti deal semua. Karena apa? Mungkin karena kesalahan kita beberapa, mungkin cara jawab kau nggak masuk di otak orang itu. Aku terlalu sensitif menilai semuanya. Nggak ada kebaikan di diri kau, nggak ada. Jadi ukuran orang duit, bukan ukuran tenaga. Karena tenaga yang aku kasih selama ini, tenaga yang aku kasih selama ini, jadi itu nggak ada harganya. Nggak ada. Kau bilang kalau salah, kau bilang salah. Sampai di akhirnya aku udahlah, kau udah berlalu sampai cuma ditegukan apa di WA tante aku baru siap operasi. Mungkin cerita mama, aku bilang aku bilang sama siapa, nggak ada sampai sekarang chat itu aku balas. Karena apa? Enggak, aku bilang mama aku jahat, walaupun itu gak datang. Dia bilang baiknya mama itu sama Mak Zia itu, katanya kayak gitu. Bukan aku bilang gak ada kita dibantu sama aku sakit, ada jadi gue memang tapi orang itu terlalu berburuk sangka sama aku. Habis itu aku bilang sama aku, apa dibilang mama atau Mbak Jia sama tante, kenapa kayak gitu? Cuma itu dibilang si aku, sakit kali kepalaku kak mikir itu semua. Kau mau sembuh atau masih mau sakit? Kan katanya kayak gitu sama aku. Kalau saranku jangan kau pikir kan itu masih panjang perjalanan. Bener. Masih kok juga bilangnya like punya salah ulang-ulangnya dijawab mama. Aku gak peduli kalau dijawab like apa Mbak Jia itu, karena langsung ku tegur dia. Bang Ju itu kan berasa juga ya sampai di banyaknya dia nggak masuk di akalnya tentang mama, cara ngatur dan segala macam dipendam dia juga. Yaitu Ya mereka nggak ada masalah hidup dan mati. Kau tuh masa hidup dan mati biar tahu. itulah makanya aku stres semua hari. Semua aku bilang aku nggak ada cerita. Istriku mau masa hidup dan mati apapun ku ini, mau orang nilai aku apa terserah. Masa kau baru ini kau ceritakan semua sama aku setelah berapa lama? Cuma itu yang aku bilang di ruang operasi kan aku tuan, aku mau sehat, aku mau sehat. Bukan juga aku bilang aku gak didoakan sama orang itu, didoakan, tapi bukan itu yang aku minta. Satu pun orang itu datang, enggak, aku suruh dua-dua dari jauh-jauh hari. Udah aku bilang ya, udah aku bilang hari Jumat pun itu suruh si Daniel pulang, datang ke salah satu jauh sebelum operasi. Tapi apa, aku kurang sehat. Kalau kami gak datang gak apa-apa, langsung bilang gak apa-apa, langsung bilang. Tapi kalau tahu dia cara jawabku itu pasti gak senang. Dan Ya tapi kau nggak ada ngomong kan, kau pun nggak jujur sama suamimu kan? Aku yang nyuruh orang tuh nggak datang, itu yang kau bilang sama aku, bukan mereka yang bilang nggak datang. Nggak ada jaga-jaga, nggak ada. Aku nggak peduli ya, nggak ada jaga-jaga. Kau yang lebih penting. Apa nggak? Aku pun harus menjaga kan. Sekarang pun aku datang ke sana, aku berani kalau masalah kayak gitu.
Tapi kan aku jaga kau juga. Tapi masa mereka nggak bisa ngerti? Ngeri kali ku tengok. Doa bersama pun nggak ada. Coba lah. Tapi mengharapkan ada info di grup itu segala macam. Apa? Pendeta berapa kali datang mendoakan, semua kawan-kawan datang mendoakan. Masih berat mataku. Kan langsung foto telepon. Itu kan aku telepon apanya siang-siangnya, dibilang pula nggak ada kabar segala macam. Aduh, nggak bisa membayangkan kayak mana kita ini. Nggak ada. Makanya bilang bicarakan, ngomong, kau jangan kau bohong sedikit pun sama suamimu. Kalau kau yang betul-betul ini, kau tutupi lagi. Nggak mungkin kau yang nyuruh nggak datang. Nah, nggak usah datang, nggak mungkin. Dibilang sama aku nggak datang, nggak ada. Karena ada sakit atau ada ini, nggak ada kan? Nggak ada komunikasi. Jadi aku buat apa komunikasi juga di grup itu? Gitu. Jadi kau harus memahami aku juga. Bilang salah, benar memang salah. Orang nggak dilihat kau langsung kok. Kalau memang nggak peduli ya udah, nggak usah tanya di dalam grup segala macam. Kan itu sakitnya kita dua ini, kita pendam dua-dua, kita yang ribut, kita yang hantam-hantaman di kamar ini, menyalahkan satu sama yang lain. Apalagi semalam kau bilang kayak gitu, udah berusaha aku lupakan lagi gitu. Gak bisa, aku bilang sama kau, kita nggak bisa melupakan, nggak bisa. Harus datang semua ngomong belak-belakan, apalagi kau yang kau pendam kayak gitu. Mau sampai kapan? Siap ini sembuh, tenang. Ada lagi nanti sakit, segala penyakit, kau tahan lagi semua. Itu yang jadi batu sandungan, bumerang semua. Jadi penyakit lagi. Taunya kau pendam, kau berharap orang yang mengerti. Ternyata kan enggak. Gitu loh. Gak tahu lagi kita. Kadang-kadang perlu sesuatu yang tegas, keras, ya supaya sadar satu sama yang lain. Atau berdiam diri. Ini kan enggak, mana? Kau biasanya kau bilang aku ditelepon, aku didoakan, mana ada sampai operasi besar ini, nggak ada kau bilang kayak gitu. Bisa-bisanya seperti itu. Bilang semua, bilang jangan ada yang sedikit pun yang disimpan, dipendam. Kamu nggak ada, baru ini kau ngomong, itu pun ketika aku tegas ngomong sama kau, ada pancingan untuk membongkar itu semua. Kalau nggak ada, kau pendam lagi terus, nggak kau bilang sama suamimu. Sakit, sama-sama sakit kita. Aku sesak, lebih sakit lagi kadang dari ini, apalagi kau yang udah 3 kali operasi berturut-turut 1 tahun ini. Kadang kulihat. Dan aku lagi dibilang yang nggak ada otak di grup itu. Apa aku bilang? Ada, aku maki-maki. Ya wajar kan? Apa nggak berburuk sangka kayak gitu? Berburuk sangka, pas itu berburuk sangka. Sudah ku kabari kok. Ada layar di situ, bukti ada Majia di situ. Aku dibilang berburuk sangka. Supaya aku yang bilang tidak berburuk sangka, ya jelas. Karena sudah di telepon, udah dikabari. Bisa-bisanya dibilang nggak dikabari. Biasanya ini nggak tahu lah kok. Kita dua yang ribut, selalu kita nanti dua yang ribut. Kalau ada yang mengganjal dari dalam hati, ada komunikasi yang nggak tersampaikan, kita dua yang ribut. Makanya puji Tuhan hari ini kau belak-belakan itu semua. Nanti suatu hari nanti itu harus diungkapkan. Kan kau yang bilang dulu nggak baik hubungan kau sama mertuamu, sama edakmu. Sekarang aku yang bawa kau kan jumpai orang itu. Aku yang bawa kau jumpai mamaku, jumpai kakakku, damai. Ini siapa ya? Harus ada orang juga membawa itu biar damai, biar terbuka, biar nggak ada lagi pikiran sana sini. Dikit ya. Obat, minum obat. Kok kira ya bukan sedih. Kuliah bukan apa
pendeta datang semalam. Gak mungkin gak ada kerjanya, tapi disempatkan datang lihat aku. Mungkin gak terbayang aku, bapakmu yang datang. Capek aku. Capek aku. Dua kali kan yang turnip satu itu lagi amang pendeta lagi. Apa ya, itulah mengobati kamu. Bayangkan itu dua-dua juga nggak datang, nggak peduli, siapa lagi yang ngerasa itu? Heran aku kadang kayak gitu. Aku terserah lah mau dibilang hela apa segala macam. Aku menyampaikan pesan atau hati kau sama orang itu. Mau cara penyampaiannya kayak mana? Ibu bilang sama si aku, meninggal istri semua dan didampingi orang itu yang baca itu, baca aku sama si aku, didampingi orang itu kemana dikubur, istrinya itu didampinginya. Aku Kalau bisa kau kemana aku ikut, kemana kau ikut itu dalam pikiran. Gak pengen aku kayak gini keadaanku. makanya aku nggak habis pikir pesta kemarin. Di situnya bisa berdua bertiga kau sama-sama sama orang tua. Berapalah sehari itu, berapa jamnya itu? Tapi kenapa aku yang disalahkan nggak pulang segala macam? Karena nggak logika lagi kayak gitu. Dan kau nggak akan cerita kalau nggak akan ada lagi yang kayak kemarin itu. Gusti, aku keras tegas sama kau baru kau cerita ini lagi. Aku keras tegas baru kau ceritakan semua. Kalau enggak, masa kau kayak gitu? Kalau aku bilang aku sakit hati lah. Kok aku bilang kayak gitu, kau nggak jujur sama aku, sama suamimu. Kau jujur salah, kau nggak jujur jadi salah. Kau jujur mana salah? Emang kau salahkan kalau kau jujur? Ya supaya aku bisa memahami. Ini kau nggak jujur, membuat kau sakit. Kayak mana aku lagi memahami orang yang kayak gitu? Terserah mau apa aku dibilang ini itu nggak ada otak, aku dibilang mau kurang ajar, terserah lah. Penting istriku nggak nangis, nggak sakit, itu dalam otakku. Ini masa keluarga sendiri nggak perhatian, sampai nangis kau gini, sampai mau bunuh diri lagi kau bilang. 2 kali kau bilang gitu kemarin, hari ini kau bilang kayak gitu. Kami kan selalu bilang sama kau, kami anggap segala macam, tapi kan kadang nggak bisa. Kau udah nganggap, tapi tetap yang kau anggap itu keluarga kandungmu, tapi keluarga kandung kayak gini. Mana tahu kita kalau nggak diungkapkan, nggak diceritakan, manusia kan kayak gitu. Nggak apa-apanya itu, ininya itu memang kayak gitunya dia kan kayak gitu. Itu yang nggak bisa. Apapun, jangan sesekali kau sama suami kau lagi. Berkali-kali aku bilang nggak ada, bilang sama aku. Takut kau aku gegabah, takut kau aku gebrak segala macam semuanya. Aku masih bisa mengendalikan diri. Udah aku bilang, kalau nggak bisa aku mengendalikan diri, tak ada apa-apa lagi. Aku bilang kemarin itu. Aku kirim nanti video semua di grup itu, makin banyak lagi tanya. Kan udah pernah, operasi pertama kan kayak gitu. Ini lagi untuk apa lagi aku kirim kayak gitu? Dia mendoakan nggak ada, sama-sama. Datang pun apa lagi?
komunikasi segala macam nggak ada lagi, berarti kan udah itu awak lagi disalahkan, nggak ngirim itu nggak ngirim. Ngeri ya, sakit kan rupanya disalahkan. Betul, sama kan kau juga kan, kau salahkan, sakit kan di hati kau, udah kau sakit dengan perkataan, sakit lagi dengan yang kau alami. Untunglah itu masih mau dengar, untung ada dia yang mau ini, mudah-mudahan tersampaikan sama dia. Nggak tahu tadi dia ngomong atau enggak, udah pasti yakin aku dia ngomong itu, tapi kayak mana kenapa aku pengen di sini tidur di sini semua biar ada komunikasi. Bapak awak, bapak musim-musim itu, bapak kita dua-dua, mama kita sama-sama masak buat kau, sehat kau, nggak akan ada itu semua terjadi. Ini nggak ada kerjasama yang baik, mau cuman tinggal di hotel, ada rumah dibuat. Siapa itu, Beb? Kok si Geva itu kan? Takut lagi dibilang